Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya yaitu Mufi Agilman, di mana pada video kali ini saya akan kembali membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengolahan pendidikan. Di mana pada mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, di mana pada mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Tujuan adanya manajemen keuangan adalah yang pertama, menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan lembaga. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan lembaga. Yang ketujuh, memastikan kelangsungan kehidupan lembaga. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu mengurangi biaya modal. Pertama yaitu planning, yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah lembaga sangatlah penting. Yang kedua yaitu budgeting, yaitu kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan lembaga. Yang ketiga yaitu controlling, yaitu kelakuan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat yaitu auditing, yaitu proses pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu reporting, melaporkan keuangan lembaga secara terbuka. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua itu konsisten, yang ketiga itu kelangsungan hidup, yang keempat itu transparan, yang kelima standar akuntansi, yang keenam itu integritas, dan yang ketujuh yaitu pengelolaan. Adapun tips mengelola manajemen keuangan yaitu yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan. Yang kedua yaitu alokasikan pengeluaran untuk mengaji diri sendiri. Yang ketiga itu membuat laporan keuangan. Yang keempat, membuat catatan menginap di karyawan. Dan yang keenam yaitu melakukan cek stok barang. Yang ketujuh yaitu pisahkan kasir dan akunting. Yang kedua, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat didefinisikan atau diartikan sebagai proses komunikasi antara sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta pengembangannya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan dan inovatif sebagai dampak dari peningkatan mutu kelembagaan secara total. Dalam pelaksanaan hubungan masyarakat merupakan suatu proses yang terencana yang berkesinambungan guna memperoleh itikat baik dari semua pihak, baik pihak internal seperti kepala sekolah, guru, staf, dan lain-lain, maupun dari pihak eksternal yaitu mulai dari orang tua, masyarakat, dan lain-lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis
Layanan khusus di lembaga pendidikan itu sendiri dapat terdiri dari layanan perpustakaan peserta didik, layanan kesehatan peserta didik, layanan bimbingan dan konseling peserta didik, layanan konferensia peserta didik, layanan laboratorium peserta didik, layanan koperasi peserta didik, dan yang terakhir yaitu layanan keamanan peserta didik. Kaitan manajemen layanan khusus dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan penting, artinya guna untuk menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. Menurut Bapak Ali Imron dalam buku Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah oleh tim pakar manajemen pendidikan 2004 mengatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua piranti yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kalau prasarana pendidikan adalah semua piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut Mufadal 2003 itu mengatakan sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat, kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik. Dan yang kedua yaitu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.